Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. Di video kali ini aku mau berbagi sedikit informasi ya mengenai cloth diapering atau mengenai Clody yang biasa kita bilang sehari-hari di Indonesia ini ya. Mungkin ya di sini ada emak-emak yang baru banget pengen pakai Clody tapi bingung gitu ya, ih apa sih ini? Gunanya apa sih kayak gitu-gitu, atau ada juga yang baru banget pakai Clody tapi masih bingung juga gitu ya tentang fungsinya itu apa dan istilah-istilahnya itu artinya tuh apa sih. Oke, yang pertama kita akan mulai dari apa sih Clody itu sendiri. Clody itu atau cloth diaper ya itu adalah popok yang bisa kita cuci berulang kali atau bisa kegunaannya jangka panjang, nggak sekali pakai kayak gitu. Clody ini mempunyai daya serap yang tinggi dan bisa dipakai dari usia newborn sampai 3 tahun. Manfaat dari Clody sendiri adalah untuk membantu bumi lebih bernafas lega ya, atau kita membantu bumi hidup lebih panjang karena kita nggak pakai popok yang sekali pakai kayak gitu. Kalau popok sekali pakai kan sampahnya itu banyak banget ya, hancurnya itu lama banget. Boleh di googling sendiri ya tentang pospak itu kayak gimana, atau popok sekali pakai membahayakan bagi buminya kayak gimana. Clody ini kayak mengajak kita untuk go green gitu, atau lebih mencintai bumi kita sendiri kayak gitu. Clody ini dulunya memang terbuat dari kain biasa kayak gitu ya, aku lupa ya nama bahannya apa. Dia itu berbentuk kotak aja kayak gitu. Nah, nanti dia ada pengaitnya. Tapi karena zaman sudah berkembang sangat pesat ya, jadi si Clody ini berevolusi kayak gitu. Sudah banyak Clody yang bentuknya menyerupai popok sekali pakai, jadi lebih mudah gitu dipakainya. Dia juga terdiri dari beberapa lapisan, jadi kayak lapisan luarnya yang langsung bertemu dengan pantat bayi, terus ada lapisan dalamnya itu ada insert, terus juga ada lapisan belakangnya yaitu outer atau biasanya pull atau minky kayak gitu. Nah, ini yang akan aku bahas sekarang ya. Kalau di Indonesia sendiri biasanya popok kain itu ya kita tahu zaman dulu itu adalah popok yang tali gitu, yang satu lembar tok, terus kalau misalnya sekali pipis langsung basah kayak gitu. Nah, itu yang paling PR banget kalau menurut aku. Kalau menurut aku itu kayak cuma nutupin doang gitu loh, kemaluan yang dipakai. Kalau udah dipipis ya udah beleberan kemana-mana, harus ada perlak di bawahnya segala macam ya, nggak fungsional banget lah menurut aku itu popok yang tali kayak gitu. Makanya sekarang kalau di ini menurut aku lebih bermanfaat dan lebih banyak fungsinya, karena kalau dia bisa dipakai berjam-jam dan bisa dipakai untuk pipis berkali-kali untuk bayinya kayak gitu ya. Jadi daya serapnya itu tinggi banget gitu. Seperti yang aku bilang tadi, kalau itu terdiri dari beberapa bagiannya, yaitu ada outer. Outer itu adalah bagian paling luar, itu biasanya bahannya agak kasar, namanya pull ya, ada kepanjangannya juga. Outer juga ada yang jenisnya minky atau bahannya agak sedikit berbulu kayak gitu, atau bulu dru gitu lah ya. Kemudian untuk yang menyerap pipis sendiri biar lebih tahan lama itu adalah insert namanya. Insert itu juga ada macam-macam, dia ada microfiber, terus ada insert bambu, terus ada insert bambu charcoal. Nanti aku akan bahas lagi tentang insert tersendiri ya, jadi aku akan pisahin aja per kategori kayak gitu. Terus juga ada lapisan untuk yang langsung ketemu sama pantat bayi, itu harus yang lembut dan harus stay dry gitu, jadi nggak boleh sembarangan. Kayak microfiber langsung kena pantat bayi itu kurang bagus karena dia bisa mengangkat kelembaban pantat bayi itu sendiri. Ada yang namanya microflace atau microsuit, jadi itu tuh bahannya tuh stay dry, cepet banget kering, terus nyaman gitu di pantat bayi, nggak bikin bayi tuh kerasa basah terus kayak gitu. Nah, untuk tipe atau jenis-jenis Clody sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada pocket diaper atau Clody pocket kita bilang ya. Outernya itu tahan air, ada bagian waterproofnya di bagian luarnya, dan biasanya itu bahannya pull atau minky tadi. Untuk Clody pocket ini dia sudah terjahit jadi satu dengan bagian microflace atau microsuit yang untuk ketemu langsung pantat bayi. Jadi biasanya dia dalamnya itu ada bagian bolongan tengahnya. Nah, bagian tengahnya itu untuk masukin si insert tadi yang microfiber atau si bambu tadi itu ya. Terus biasanya si Clody pocket ini paling digemari oleh banyak mother-mother atau mama-mama ya, karena paling mudah dicarinya. Terus kalau di pocket ini kita bisa gonta-ganti insertnya sesuai dengan kebutuhan bayi. Insertnya itu boleh banget kita ganti insertnya itu nggak sesuai dengan merek si pocket yang kita beli. Misalnya aku beli Clody yang brandnya Little Hippo, tapi aku isi insertnya dengan Babyland kayak gitu, nggak apa-apa banget. Biasanya kalau di pocket ini tersedia dengan dua ukuran ya, yaitu yang pertama newborn, terus yang kedua adalah all size. Nah, kalau newborn ini sesuai namanya ya, udah pasti biasanya dikhususkan untuk newborn. Kalau newborn ini biasanya dari berat badan bayi dari 2,5 kg sampai kalau nggak salah 7 kg. Tapi kalau all size itu dari 3 atau 5 kg sampai 15 sampai 20 kg. Nah, untuk perekatnya dia juga punya dua tipe nih. Perekat yang pertama adalah snap atau kancing, yang paling banyak ada di Clody-Clody yang bertebaran itu adalah snap ya. Nah, terus juga ada yang namanya velcro atau perekat yang kayak krek kayak gitu loh. Nah, biasanya velcro ini dipakai untuk newborn, karena kalau misalkan anaknya sudah agak besar, misalnya kayak udah toddler gitu ya, terus kita pakein yang velcro yang kerekat krek gitu, biasanya mereka kan suka iseng ya, dilepas sendiri gitu sama mereka. Jadi biasanya si velcro ini dipakai untuk newborn yang masih belum aktif gitu lah tangannya untuk bergerak ngebuka-buka celananya sendiri atau popoknya sendiri kayak gitu. Terus juga lebih gampang gitu pakainya kalau buat newborn krek kayak gitu doang. Kalau snap itu kan biasanya ada tuh di bagian depan, bisa juga diukurin. Kalau misalkan bayinya kecil bisa dikecilin, kalau misalkan bayinya udah cukup besar bisa pakai Clody all size, ya udah nggak perlu dikencingin lagi kayak gitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari Clody pocket ini adalah, kelebihannya itu adalah kita bisa gonta-ganti insert yang tadi ya. Jadi
Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan si bayi, insertnya mau pakai yang mana, lebih tebel atau mau kita double kah, bisa lah ya kita sesuaikan dengan apa yang kita mau kayak gitu insertnya. Banyak banget jualnya, dari brand lokal sampai luar negeri itu banyak banget yang jual Cloudy Pocket ini. Terus dia ada 2 size, jadi kita bisa pilih lah ya mau size yang mana untuk yang newborn atau yang all size. Kalau menurut aku size yang all size aja tuh bisa untuk dipakai bayi newborn, karena size all size itu dia ada kancing lagi di tengahnya, jadi kita bisa ukur-ukur lah ya buat bayi newborn kita gimana. Cuman memang kelihatannya agak gombrong, tapi ya udahlah cuma sebentar doang kan. Tapi kalau misalkan pakai size newborn juga nggak apa-apa banget gitu, banyak banget juga jualan sekarang ya. Untuk kekurangannya si Cloudy Pocket ini adalah kalau misalkan kita mau cuci, itu insertnya harus kita keluarin dulu, jadi kita nggak bisa cuci langsung beserta dengan cover-covernya. Kalau menurut aku sih nggak bersih aja gitu insertnya, jadi kita benar-benar harus kita pisahin dulu kalau misalnya mau cuci insert cover-cover. Apalagi kalau misalnya kita pakai insertnya itu double, jadi takes so much time and energy. That's all untuk si Cloudy Pocket. Terus next kita akan ke Cloudy Cover atau all in two namanya biasanya dibilang ya. Terdiri dari 2 bagian aja, jadi dia itu cuma bagian luar ya cover atau outernya aja, yang bagian waterproof sama insertnya. Jadi insertnya juga nggak dijahit sama covernya. Biasanya perekatnya itu adalah velcro. Di cover itu kan dia cuma ada outer sama insertnya, jadi kalau misalkan newborn itu kan pipisnya nggak bau ya, insertnya itu bisa kita ganti tersendiri, si covernya nggak harus kita ganti kayak gitu. Jadi kalau misalnya anaknya pipis udah penuh nih insertnya, tinggal diganti aja insertnya yang baru, tapi covernya kita jemur, nanti kita ganti cover yang baru. Setelah cover yang baru kotor, kita jemur lagi yang cover barunya, terus yang cover yang tadi kita jemurnya sebelumnya kita bisa pakai lagi. Jadi bisa sampai 2-3 kali kita pakai si covernya selama masih nyaman ya. Kalau misalkan dipakai untuk toddler juga sebenarnya bisa aja sih, cuman toddler itu kan biasanya sudah berdiri, udah jalan, udah lari. Kalau kita pakai tuh aduh susah banget karena insertnya sendiri tuh bergerak-bergerak kalau menurut aku ya, kecuali memang yang ada kancingnya ya untuk si insert dan covernya ada kancingnya, jadi dia nggak bergerak. Kelebihannya tuh dia enak ya untuk newborn, bisa diganti-ganti tadi itu si insertnya, jadi kita nggak perlu punya banyak covernya atau outernya, kita cuma perlu nyetok insertnya itu cukup banyak, lebih banyak daripada si cover kayak gitu. Jadi bisa menyesuaikan juga insertnya sama kayak si pocket tadi, cuman ini dia nggak ada linernya. Nah kekurangannya itu kalau misalkan kita pakaiin si Cloudy Cover ini untuk newborn, terus kita pakainya insert yang microfiber, kita harus sediain lagi yang namanya liner. Liner itu adalah lapisan microsuit atau microflash terpisah sendiri kayak gitu, kita harus beli lagi. Nah itu biasanya ditaruh di atas insert microfiber yang kasar itu, karena dia bisa langsung kena pantat bayi dan dia tuh stay dry kayak gitu. Nah untuk bahan cover outernya sendiri itu sama ya dengan bahan pocket tadi, sama aja, dia ada 2 bahan, biasanya ada pull dan ada minky. Terus untuk tipe Cloudy yang ketiga adalah all in one atau biasa kita sebut dengan Cloudy pants atau Cloudy celana kayak gitu-gitu lah ya. Jadi untuk all in one ini atau AIO biasanya disingkatnya, menyerupai dengan pop sekali pakai, menyerupai celana juga, cuman dia lebih tebal ya. Jadi bisa langsung kita pakai nih. Untuk lapisan-lapisannya kayak microsuit, insertnya yang microfiber, sama yang bagian luar yang pull kayak gitu-gitu, dia udah terjahit menjadi satu bagian. Jadi itu kita biasanya nggak bisa ngelihat insertnya dan kita nggak bisa nyuci insertnya sendiri kayak gitu. Cocoknya dipakai untuk toddler kayak gitu. Jadi yang udah bisa berdiri, udah bisa jalan, udah nggak bisa diem tiduran di kasur. Biasanya newborn itu pupnya itu basah ya nggak sih, mencret kayak gitu ya. Kalau misalnya kita pakein yang AIO ini atau yang pants ini, ngeluarin itu susah banget karena dia kan tiduran ya. Aku pernah pakai untuk Gavin waktu newborn. Waktu itu aku pakein, kebetulan banget dia pup berapa kali ya, 2 kali kalau nggak salah ya. Itu susah banget aku keluarinnya, aku sampai emosi sendiri, aku stres sendiri karena pas waktu aku tarik jadi belepetan gitu loh kemana-mana, ke pahanya, ke betisnya, ke tumitnya, ya ampun luar biasa. Jadi aku nggak pakai Cloudy pants atau AIO untuk newborn. Tapi pas waktu Gavin udah MPASI, udah jalan, dia udah aktif banget kemana-mana, AIO ini sangat menolong banget, life changing banget kalau menurut aku. Biasanya kan celana aja kayak gitu ya, ada juga yang ada kancingnya, tetap ada kancingnya di kanan kirinya, itu biar bisa menyesuaikan si pinggang bayi gede atau kecilnya kayak gitu ya. Terus untuk Cloudy pants ini biasanya dia tersedia dengan 2 size, yaitu reguler sama jumbo. Ukuran dari berat badan bayi, misalnya reguler itu dari 5 sampai 15 kg atau sampai 20 kg. Size jumbo itu biasanya lebih besar sih, sampai 30 kg kayak gitu size jumbonya ya. Kelebihannya itu adalah ringkes, dia yang pertama ringkes banget, jadi kita tinggal masukinnya kayak celana doang kayak gitu, kayak pakai celana biasa, nggak ribet banget, harus masukin insertnya dulu lah, harus cetek-cetek segala macem lah, anaknya tiduran dulu. Itu ringkes, travel friendly, enak banget untuk dibawa travel atau jalan-jalan kemana-mana, nggak perlu menyediakan insert sendiri, nggak perlu menyediakan liner sendiri, jadi dia udah jadi satu kebagian kayak gitu ya, tinggal bawa aja kayak bener-bener celana. Cuman dia memang agak lebih tebal dikit karena memang di dalamnya udah ada insert ya. Kelebihan lainnya adalah yang tadi aku bilang, mudah dipakai untuk anak yang udah aktif bergerak. Nah untuk kekurangannya adalah pencucian, masalah pencucian ya, karena kalau di AIO ini kan udah terjadi jadi satu, jadi kita nggak bisa keluarin insertnya. Jadi ya udah gitu, kita hanya berharap-harap cemas aja insert di dalam itu udah bersih belum sih. Kalau di IO ini lebih lama keringnya dibandingkan kalau di Cloudy yang lain, ya kita harus ngebuka, terus bagian dalamnya itu tebal banget. Cucinya sih mudah kalau menurut aku ya, karena dia cuma satu kan, tapi kita nggak tahu itu tuh bersih atau enggak dalamnya insertnya kayak gitu. Yang terakhir adalah kekurangannya, dia nggak cocok untuk dipakai newborn nih. Pernah nggak sih ada teman-teman yang pakai model pants untuk newborn? Itu kayak gimana pengalamannya? Kalau aku sendiri, aku ignore banget deh buat newborn, nggak
No. Terus Clody yang selanjutnya adalah training pants. Nah, training pants ini adalah Clody yang dipakai untuk anak-anak yang sudah mulai toilet training. Biasanya si training pants ini terdiri dari dua bagian ya. Jadi bagian luarnya itu adalah kayaknya sih bukan microflash ya, karena microflash atau microsuit itu dia bagiannya itu tetap kering. Jadi kalau menurut aku bagian yang luar tetap basah bahannya. Jadi dia nggak bikin bayi itu kayak nyaman gitu loh. Pada saat bayi kebablasan itu dia akan merasa nggak nyaman kayak gitu. Ih, basah nih gitu. Jadi dia pengen cepet-cepet diganti. Tapi si training pants ini nggak bikin pipisnya itu langsung bocor ke sofa kayak gitu atau ke kasur dan segala macam. Bentuknya juga tetap sama seperti celana ya, lebih mirip celana daripada si AIO karena dia bener-bener kayak celana dalam anak kayak gitu, cuman dia agak lebih tebel sedikit banget ya karena dia ada lapisan untuk menahan pipisnya tadi itu. Kelebihan si training pants ini adalah dia mudah dipakainya karena dia modelnya celana, terus juga dia tipis ya, jadi dia nggak kayak kalau di sebelum-sebelumnya karena anak yang sudah toilet training itu dia udah mulai aktif banget bergerak, jadi lebih enak sih dia pakainya yang tipis aja kayak gitu. Terus untuk kekurangannya adalah kita sekalinya pipis kita harus langsung diganti karena lama-kelamaan dia bisa tembus juga kayak gitu, jadi kita harus buru-buru kita ganti. Untuk tipe Clody yang selanjutnya adalah swim diaper atau Clody yang dikhususkan untuk berenang. Clody ini juga mirip sama celana ya dan tipis juga, terdiri dari dua bagian, yaitu untuk yang bagian waterproof atau yang menahan pipisnya dan bagian microflash atau microsuit, jadi bagian yang stay dry gitu. Di swim diaper ini dia ada bagian tengahnya itu untuk lebih tebal untuk menahan si pup misalnya kelepasan di kolam renang ya. Untuk kelebihan si swim diaper ini adalah yaitu tadi ya, pada saat bayinya berenang itu nggak kebablasan misalnya dia pup tiba-tiba atau mencret gitu, ada tempat penampungannya. Nah, untuk kekurangannya adalah kalau menurut aku swim diaper ini kan dia ada bagian waterproof, jadi pastinya akan lebih berat sedikit lah ya pada saat dipakai untuk bayi berenang, jadi agak sedikit ya gimana sih, nggak nyaman, tapi nggak apa-apa sih juga karena dia kan khusus untuk menahan pup atau pipis pada saat di kolam renang kayak gitu ya. Aku rasa cukup ya untuk video kali ini, jadi ini adalah video part 1 kayaknya ya, jadi aku nanti akan bikin juga untuk yang bagian insertnya, nggak makan durasi dan nggak lama banget gitu ya video YouTube aku. So ya menurut aku tentang Clody ini ya, untuk perkelodian ini, mama Clody ini ya, jangan dijadiin beban. Pada saat kita nih mama udah oke, memutuskan nih, gue harus pakai Clody nih buat anak gue, itu kita harus jalani dengan sungguh-sungguh dan harus dengan ikhlas dan harus dengan penuh cinta. Karena kalau misalnya kita pikirin capek nyucinya, ya capek memang, karena kita harus cuci setiap hari, paling lama tuh 2 hari, dan itu butuh tenaga banget ya. Tapi kalau misalnya kita pikirin hematnya, itu memang hemat, karena si Clody ini bisa bertahan bertahun-tahun, bisa dipakai juga untuk adiknya, turun-temurun kayak gitu, jadi bisa jangka panjang lah ya jatuhnya. Nah, kalau aku sendiri, kalau aku ditanya kenapa sih lo pakai Clody, awal mula aku pakai Clody itu adalah karena aku nggak sanggup dengan pipis anak aku yang luar biasa 5 menit sekali, 10 menit sekali pada saat newborn itu, karena aku pakai yang popok tali yang selembar doang, aku give up banget, aku kayak dunia aku mau runtuh karena malam-malam aja itu aku harus ganti ya, bangun berkali-kali udah neteinnya capek, terus harus ganti popoknya juga setiap kali dia pipis, itu luar biasa banget. Aku mencari cara agar si Gavin tuh pipisnya itu agak lama ketahannya, aku udah pakai kasa, aku udah pakai tisu kayak gitu-gitu lah ya, di popok talinya aku tempelin, tapi itu nggak berhasil buat aku. Nah, pada akhirnya aku ketemu si Clody ini. Pas waktu aku research, ternyata si Clody ini bisa dipakai jangka panjang. Nah, aku nambahlah satu alasan baru, yaitu untuk agar aku saving money. Jadi biar aku bisa hemat, karena kalau aku pakai popok yang sekali pakai, selain pantatnya Gavin iritasi atau ruang popok, aku merasa pakai popok sekali pakai itu boros banget ya. Anggaplah harga popok itu 2.000 sampai 2.500 satu popoknya, dan kalau newborn itu kan harus kita ganti terus ya, maksimal 3 jam. Hitung aja sendiri ya berapa sehari kayak gitu. Terus juga si popok sekali pakai ini kan dia nggak bagus untuk bumi ya. Ya udah ya, aku udah bilang tadi ya, silakan di research sendiri tidak bagusnya popok sekali pakai untuk bumi kayak gimana ya, biar lebih nempel gitu ya. Ya udah, itu alasan aku selanjutnya. Selama aku membesarkan anak aku membantu bumi gitu. Memang dulu pas waktu awal-awal aku masih gonta-ganti nih, aku pakai Clody hanya untuk siang aja karena aku belum paham betul gitu, aku belum ngerti banget, aku belum merasa pede pakai Clody untuk malam tidurnya atau aku untuk perginya, karena aku bingung gitu mau naruhnya di mana kalau pergi, Clody-nya kan kotor, apalagi kalau misalnya dia pup. Itulah ya, aku masih bingung-bingung. Tapi sekarang insya Allah nih aku udah pakai full time gitu, full time Clody. Untuk kita nih, untuk mama-mama yang udah banyak banget beban di punggung kita nih ya, dari A sampai Z, nggak perlu lah ya aku jelasin, udah pada ngerti semua lah ya mama-mama. Jadi kan itu sebagai proses kita dalam hal membesarkan anak, dan nikmatin aja, jangan dijadiin beban, oke? Dan memang Clody ini punya banyak banget pro dan kontra. Jadi saran aku ya, jangan hanya mengacu pada satu ilmu atau pada satu orang. Jadi menurut aku memang research sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, cari ilmu yang paling mudah buat teman-teman semua. Kalau misalkan kita cari ilmu yang ribet ya, akan jadi capek sendiri kayak gitu, karena kita udah terlalu banyak nih bebannya, jangan ditambahin lagi beban Clody kayak gitu ya. Intinya kalau kita udah fix nih mau menggunakan Clody, please banget, aku minta tolong banget, jangan dijadikan bahan perdebatan, karena nggak ada gunanya, nggak ada habisnya ya. Semua orang itu punya caranya masing-masing kayak gitu, nggak perlu didebatin. Aduh, aku apa sih dari tadi nih, banyak banget.
Dan ya, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di-share ke teman-temannya atau ke saudara-saudaranya yang baru pengen pakai Cloudy. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan terakhir semoga menyenangkan. Dadah!